Assalamualaikum. Sugeng rawuh di Fakta Sejarah dalam kisah terbaru Sengkolo Semar Mesem. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suara burung gagak terdengar nyaring menembus malam yang sepi. Wow! Angin bertiup kencang, membawa aroma kemenyan, bercampur daun busuk menusuk hidung. Adit berdiri di belakang rumahnya, menatap pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Ranting-rantingnya bagaikan tangan-tangan raksasa yang siap mengangkat tubuhnya. Aditya Putra, suara parau itu terdengar dari balik gelap, memecah keheningan malam. Adit mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru. Tubuhnya basah oleh keringat, meski udara di lereng Merapi menusuk dingin. Siapa kamu? Di mana aku? Apa yang kamu inginkan dariku? Sosok berjubah putih keluar perlahan dari balik rimbun pepohonan. Jubah putihnya bergoyang diterpa angin malam. Matanya yang keriput tapi tajam menatap Adit lama sekali. Terimalah ini. Tangan keriput pria berjubah itu terulur ke arah Adit. Secari kertas dengan tulisan Jawa kuno tertulis dengan tinta merah. Aroma anyir seketika menyeruak saat Adit membuka lembaran kertas itu. Apa ini? Dan siapa kamu? Adit melihat ke arah kertas yang kini ada di tangannya. Tapi dengan cepat, matanya menatap pria berjubah itu. Pria itu mengangkat sedikit ujung bibirnya. Itu Ajian Semar Mesem. Hadiah dariku untukmu. Hadiah? Kumam Adit lirih. Matanya berusaha mencari wajah yang tersembunyi di balik jubah, seolah ingin mencari tahu wujud aslinya. Ajian Semar Mesem, apa maksudnya? Jika kau ingin mengetahui keampuhan ajian itu, lakukan ritual di pohon beringin ini dan lakukan tirakat puasa mutih selama 3 hari berturut-turut. Suara pria itu terdengar serak dan dalam, seperti keluar dari perut bumi. Adit mengamati kertas yang ada di tangannya sekali lagi. Enggak. Suaranya tiba-tiba berhenti saat mengetahui sosok itu sudah tidak ada. Pak, Bah, halo. Hei, ini kertasnya ketinggalan. Adit berteriak. Matanya berusaha mencari sesuatu yang tidak ia lihat. Suara tawa menggelegar dari segala penjuru, membuat bulu kuduk Adit meremang. Astaga! Adit berteriak. Ia terbangun dari tidurnya. Nafasnya memburu dengan cepat, keringat mengucur deras dari keningnya. Adit mengusap wajahnya dengan kasar. Ternyata hanya mimpi. Suara kertas terdengar dari ranjang. Tanpa sengaja, tangan Adit menyentuh selembar kertas. Dengan tangan gemetar, Adit meraih kertas itu dan membukanya. Matanya melebar melihat isi kertas itu. Sebuah tulisan yang sama persis seperti yang diberikan pria berjubah putih tersebut. Kertas ini, ucap Adit. Matanya terus memerhatikan kertas itu. Siapa sosok itu? Dan apa maksudnya memberikan ini padaku? Adit melirik jam yang tergantung di dinding kamarnya. Jarum jam menunjukkan pukul 2 malam. Suasana malam itu terasa dingin menusuk ke tulang. Angin berhembus masuk melalui celah-celah jendela. Lakukan yang aku ajarkan, maka kau akan tahu khasiat dari ajian itu. Sebuah suara seolah terdengar di dalam telinganya. Apa aku harus melakukannya? Tapi bagaimana jika ajian ini hanya tipuan jin? Adit menelan ludah. Aku tidak peduli. Yang penting dicoba saja dululah. Adit segera turun dari ranjangnya.
Kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai keramik. Lampu gantung bersinar redup hingga menampakkan bayangan-bayangan yang mengerikan dari dinding. Di luar rumah, angin malam menghempas dedaunan, membawa bau tanah basah bercampur aroma kemenyan yang entah dari mana datangnya. Adit memejamkan mata, mencoba mengusir rasa gentar yang mulai mengendap di dadanya. Adit menarik nafas panjang, matanya tertutup. Ia mengingat bait-bait mantra yang tadi sempat ia baca. Suaranya lirih, namun setiap kata seperti menembus dingin malam, menggetarkan udara di sekelilingnya. Kunci ser noroso, dan seterusnya. Adit mengucapkan mantra dengan suara sedikit bergetar. Suara jangkrik tiba-tiba menghilang. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Adit mengulang mantranya dengan suara gemetar. Merasakan hawa di sekitarnya semakin berat, seperti tertutup kabut dingin. Saat kelopak matanya terpejam rapat, bayangan samar muncul di kegelapan benaknya. Seorang wanita berambut panjang mengenakan kebaya putih, berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tak jelas, tapi senyum tipisnya terasa asing, sekaligus memanggil Adit dengan daya tarik yang menakutkan. Astaga, Adit segera membuka matanya. Namun, wanita itu hilang, justru menghilang. Hanya ada beringin keramat dengan akar-akar besarnya yang menjuntai seperti jemari raksasa. Siapa wanita itu? Gumam Adit lebih kepada dirinya sendiri. Malam itu, setelah mantra selesai dibaca, Adit segera masuk ke dalam rumah. Perutnya kosong, tenggorokannya kering, tapi matanya sulit terpejam. Bayangan senyum itu terus menempel di pikirannya. Keesokan malamnya, ia menjalani tahapan berikutnya, berendam di sungai tengah malam. Airnya dingin menggigit, seperti menusuk tulang. Adit menggigil, tapi tetap mengucapkan mantranya. Resapi mantranya di hati, jangan sampai keluar dari pikiran. Suara pria berjubah itu terngiang di kepalanya. 3 malam berturut-turut Adit mengulang ritual itu. Makan hanya nasi putih dan air. Tidurnya mulai tidak nyenyak. Setiap kali mata terpejam, suara langkah kaki terdengar di sekeliling rumahnya. Kadang seperti ada yang berbisik dari jendela, tapi saat dibuka, tak ada siapapun. Pada malam ketiga, tepatnya malam terakhir ritual, setelah berendam di sungai, Adit kembali duduk bersila di bawah pohon beringin tua yang ada di belakang rumahnya. Angin malam terasa lebih kencang, membawa aroma melati dan kemenyan yang menusuk hidung. Udara di sekitar beringin mendadak mencekam. Adit merasakan bulu kuduknya berdiri. Hawa dingin merayap dari ujung kaki ke tengkuk. Dari arah gelap hutan, suara itu terdengar lagi, lirih, lembut, namun membuat darahnya membeku. Adit. Ia menoleh cepat. Suasana di belakangnya terlihat gelap. Tidak ada siapapun di sana, hanya beringin tua dengan bayangan yang menjuntai panjang di tanah. Suara itu terdengar lagi, sedikit lebih dekat. Adit. Kali ini diiringi hembusan angin dingin yang membuat dedaunan bergetar. Adit berdiri setengah, menatap tajam ke arah datangnya suara. Siapa kamu? Tunjukkan dirimu. Tiba-tiba dari balik gelap, ada tawa lirih, nyaring, memanjang, seperti berasal dari perempuan. Adit menelan ludah. Ia masih berusaha mencari-cari sumber suara itu, tapi matanya hanya menangkap kabut tipis yang bergerak di antara batang-batang pohon. Tawa itu mereda, berganti menjadi bisikan yang nyaris menempel di telinganya. Aku menunggumu, Adit. Di lain sisi, Dit, kowe kok sekarang makin ganteng ya? Suara ibu warung yang biasa judes kini terdengar manja saat menyodorkan segelas kopi. Adit tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa janggal yang merayap. Ah bu, aku ya biasa saja. Mungkin sampai Anda yang salah lihat. Ibu warung itu terkekeh. Pipinya bersemu merah.
Opo aku sing salah lihat atau awakmu sing memang makin ganteng ha? Adit hanya menunduk. Sejak 3 hari berakhir setelah tirakatnya selesai, tatapan-tatapan orang-orang di desa terasa berbeda. Bukan hanya ibu warung, beberapa perempuan muda, bahkan yang sudah bersuami, mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya. Kalau wanita-wanita di desa saja bisa tergila-gila padaku, mungkin Dewi juga akan merasakan hal yang sama, pikir Adit. Nafasnya memburu. Lebih baik sekarang aku ke rumah Dewi, sekalian lihat seberapa kuat pengaruh ajian ini, ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Tanpa menunggu lama, Adit segera melangkah menuju rumah gadis itu. Dit, Adit, suara riang memanggil Adit dari kejauhan. Dewi berdiri di depan pagar, senyum lebar di wajahnya. Mata itu dulu pernah memandangnya dengan jijik, tapi kini seperti menyala penuh ketertarikan. Kamu mau kemana? Sini, mampir dulu, ajak Dewi sambil membuka pintu pagar. Aku mau ke rumah Pak Basir, Wi, jawab Adit. Suaranya terdengar gugup dan terbata-bata. Ya udah, ayo mampir dulu, kata Dewi sambil meraih tangan Adit. Tapi Adit belum sempat melanjutkan. Dewi sudah menarik tangannya dengan tegas. Udah, gak usah pakai tapi-tapian, ayo mampir aja dulu, ucap Dewi menarik Adit masuk ke halaman rumahnya. Senyum tipisnya menyembul di wajah cantiknya. Adit melangkah masuk, meski hatinya berdegup cepat. Ada perlu apa, Wi? Sekar menatapnya lama. Tidak, aku cuma pengen ngobrol. Mereka duduk di balai bambu halaman rumah. Dewi terus menatapnya tanpa berkedip. Aku gak ngerti. Kenapa rasanya aku pengen ketemu kamu terus, Dit? Adit tersenyum tipis. Dulu kamu gak mau lihat aku. Kamu bilang Cici dekat sama laki-laki miskin kayak aku. Dewi tertawa kecil, menunduk. Mungkin aku dulu bodoh, tapi kamu sekarang beda loh. Beda gimana? Tanya Adit. Matanya menatap Dewi dengan lembut. Dewi menunduk, pipinya memerah. Aku gak bisa jelasin, tapi kamu makin terlihat ganteng sekarang, jawabnya malu-malu. Suaranya bergetar halus. Hati Adit terasa hangat dan puas melihat gadis itu kini memujanya. Tapi di sela kebahagiaan itu, terlintas kembali tawa lirih dari balik hutan malam itu. Wi, aku pulang dulu ya. Udah sore, gak enak kalau dilihat orang, kata Adit sambil berdiri dari tempat duduknya. Nanti ajalah, aku masih pengen ngobrol sama kamu, Dit. Lagian di rumahku ada bapak dan ibu. Warga gak bakal mikir aneh-aneh, ucap Dewi. Tangannya meraih lengan Adit, memeluknya dengan manja. Tak berapa lama, Bu Surti, ibunya Dewi, keluar dari dalam rumah. Matanya langsung menatap tangan putrinya yang masih memeluk lengan Adit. Dewi, panggil Bu Surti tegas. Ayo masuk, udah mau maghrib. Iya, sebentar lagi, Bu, jawab Dewi, menoleh sejenak ke arah ibunya, lalu kembali menatap Adit. Udah sono, ibumu udah manggil, jawab Raka. Nada suaranya terdengar begitu lembut. Enggak, aku mau ikut kamu pulang, kata Dewi sambil tersenyum. Matanya terus memandang wajah Adit dengan kagum. Dewi, kamu itu anak gadis. Gak baik di luar saat maghrib, apalagi sama laki-laki lain. Gimana kalau Haikal tahu? Bu Surti kembali berteriak. Nada suaranya menegangkan. Adit menarik tangannya perlahan. Udah ya, Wi, aku pulang dulu. Besok aku datang lagi kok, ucapnya sambil menunduk, mencoba menahan rasa bersalah dan kegelisahan. Mantap. Ajian itu akhirnya berfungsi.
Aku yakin setelah ini Dewi akan semakin tergila-gila padaku. Dengan begitu, aku bisa menikahi dia, pikir Adit sambil melangkah dengan bangga. Dada sedikit membusung menahan rasa puas. Namun, saat kakinya melewati jalan setapak di dekat sawah, ia merasa ada yang mengikuti. Langkahnya dipercepat, tapi suara itu tetap membuntutinya. Suara langkah ringan seperti kaki telanjang di tanah. "Aku tahu kamu ada di sini," ucapnya lirih tanpa menoleh. Tak ada jawaban, hanya desir angin yang membawa aroma melati menyengat. Malam ini Adit tak bisa tidur. Angin dari jendela seperti membawa bisikan samar. "Adit." Suara itu lembut, tapi ada nada menuntut di dalamnya. Ia bangkit, menutup jendela, lalu kembali berbaring. Tapi tak lama, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari arah jendela. Adit menggenggam parang yang tergantung di dinding. "Sopo?" Tak ada jawaban. Hanya ketukan yang tiba-tiba berhenti, berganti dengan suara kain diseret di lantai. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Suasana malam itu begitu gelap dan sepi, tapi aroma melati semakin pekat. "Adit!" Suara itu terdengar dari arah samping rumah. Adit menoleh cepat. Dewi berdiri di sana, hanya mengenakan daster tipis. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Aku kangen," katanya dengan suara datar. Kenapa kamu di sini malam-malam?" Adit mendekat, tapi langkahnya terhenti saat menyadari kaki Dewi kotor penuh lumpur. "Aku gak ngerti, kaki ini tiba-tiba melangkah ke sini. Aku rasanya kangen banget sama kamu." Suaranya bergetar, tapi matanya tetap kosong. Adit merinding. Ia memegang lengannya, lalu mengajaknya masuk. "Sudah, ayo, kamu masuk dulu dan istirahat. Besok pagi aku antar pulang ya." Dewi duduk di kursi bambu. Tangannya terus meremas kain dasternya. "Dit, aku gak mau pulang. Aku mau di sini sama kamu." Adit mencoba tersenyum. "Kamu harus pulang, Wi. Aku yakin keluargamu bakal nyariin nanti." Tiba-tiba, suara langkah terdengar di luar. Berat, cepat, seperti orang berlari. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. "Adit!" Suara berat lelaki menggelegar. Haikal, tunangan Dewi, berdiri di ambang pintu, nafasnya memburu. "Ada apa ini? Kenapa Sekar Dewi ada di sini?" Sebelum Adit sempat menjawab, Dewi menoleh ke arah Haikal dan berteriak, "Pergi, aku gak butuh kamu. Aku benci lihat mukamu." Haikal terkejut. Tatapannya beralih ke Raka penuh amarah. Kamu ngapa-ngapain dia, ha?" Raka menggeleng cepat. "Tidak, Haikal, dia datang sendiri." Dewi berdiri memeluk lengan Adit erat. "Aku pengen di sini sama dia." "Kamu pasti sudah pelet dia, kan?" Haikal maju, wajahnya memerah. "Dasar tukang guna-guna." Adit mundur selangkah, tapi di dalam dirinya ada rasa puas melihat Haikal terbakar cemburu. "Keluar dari rumahku, Haikal," kata Adit pelan tapi tajam. Haikal mendengus. "Aku gak akan pergi tanpa membawa Dewi bersamaku." Mata Haikal melirik Dewi. Dewi menatap Raka beberapa saat. "Jangan biarkan dia membawaku pergi," ucap Dewi, yang langsung memeluk tangan Raka dengan erat. Adit hanya mengangguk. "Kamu tenang aja, Wi. Aku akan selalu ada buatmu." Pandangan Adit segera beralih ke Haikal yang masih berdiri di hadapan Adit. "Kamu lihat sendiri kan, dia lebih memilih aku. Jadi cepat pergi dari rumahku." "Dewi, kamu yakin? Apa kamu lupa kalau kita sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah?" Haikal menegaskan, mencoba mengingatkan Sekar. Sekar Dewi terdiam, matanya menatap Haikal, lalu bergeser ke Adit. Wajah manisnya tampak kebingungan, seolah terseret rasa sayang, bingung, dan pengaruh ajian yang mulai mengubah hatinya. Haikal meraih tangan Dewi. "Sekar Dewi, kamu harus ikut aku pulang.
Pria ini sudah berbohong kepadamu. Lepaskan, bentak Dewi. Tangannya ditarik dengan kasar. Aku gak pernah bertunangan denganmu. Aku juga gak sudi nikah sama kamu. Aku hanya mau nikah sama Adit. Sekar Dewi menyandarkan kepalanya di pundak Adit. Enggak mungkin. Aku yakin ini bukan Dewi. Bukan Sekar Dewi yang aku kenal, gumam Haikal. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, tapi cukup terdengar oleh Raka. Silahkan pergi dari rumahku. Kau nggak diinginkan di sini. Adit mempersilahkan Haikal keluar dari rumahnya. Kita lihat saja, Adit. Aku akan buktikan kalau kau sudah menggunakan cara kotor untuk mendapatkan Sekar Dewi, tunanganku. Ancam Haikal. Jari telunjuknya terarah ke wajah Adit. Adit tersenyum. Senyum itu kali ini lebih lebar, seolah penuh kemenangan dan kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, Haikal pagi-pagi memutuskan untuk menemui Dewi di rumahnya. Langkahnya pelan, menapaki halaman yang dipenuhi dedaunan kering. Duk, 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 duk. Haikal mengetuk pintu rumah Dewi. Assalamualaikum, teriak Haikal. Tangannya terus mengetuk pintu kayu rumah itu dengan perlahan. Tidak berapa lama, sosok Sekar Dewi muncul dari balik pintu. Wajahnya penuh kebencian saat melihat kedatangan Haikal. Mau apa kamu kesini? Ucap Dewi, kakinya langsung masuk, mendahului Haikal. Kalau kamu mau ketemu bapak, tunggu aja, dia masih mandi. Kamu mau kemana, Wi? Sepagi ini udah terlihat rapi. Haikal membuka percakapan, matanya menelisik ke arah Dewi. Dewi hanya mendengus, tangannya meraih tas kecil yang ada di atas meja. Aku mau menemui kekasihku, sekaligus calon suami. Haikal mengerutkan kening. Calon suami? Apa maksudmu, Adit? Dewi menghentikan langkahnya, menatapnya dengan mata sayu tapi tajam. Iya, kamu pikir siapa lagi? Asal kamu tahu, selama ini aku gak cinta sama kamu. Yang ada di hati, jiwa dan hidupku hanya Adit, bukan kamu. Haikal menelan ludah. Ingat Dewi, kamu itu sejak awal gak pernah mencintai Adit. Aku yakin pria itu sudah menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkanmu. Sekar Dewi memandang Haikal tajam. Kakinya berjalan ke arah Haikal. Kamu pikir dirimu siapa? Bisa bicara seperti itu tentang Adit? Ingat ya Haikal, kamu memang anak juragan kaya. Tapi jangan kamu pikir bisa membeli hatiku dengan uang orang tuamu. Haikal terdiam, matanya melebar. Tatapan kosong memperhatikan Sekar. Perilakunya yang berubah drastis dan kedekatan Sekar Dewi membuat Haikal semakin penasaran. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata yang membuat Dewi berubah. Sementara Dewi segera meninggalkan rumah tanpa memikirkan perasaan Haikal. Aneh, Dewi yang sekarang seperti bukan Dewi yang aku kenal, kata Haikal, wajahnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Haikal, kamu di sini? Bu Surti terkejut saat melihat Haikal ada di ruang tamunya. Di mana Dewi? Kok dia nggak ada? Bu Surti mencari sosok Sekar Dewi yang terlihat tidak di rumah. Haikal berdiri gelisah. Dewi sudah pergi, Bu. Dia bilang kalau dia mau. Bu Surti langsung memotong dengan cepat. Ke rumah Adit? Hah, kok ibu tahu? Tanya Haikal. Matanya menatap Bu Surti dengan penasaran. Bu Surti menatapnya tajam. Karena beberapa hari ini Dewi selalu menemuinya. Dia juga kerap menemui Adit di rumahnya setiap malam. Ibu curiga dia sudah terkena ilmu hitam, lanjut Bu Surti. Haikal menghirup nafas dalam. Apa yang dipikirkan olehnya ternyata sama dengan apa yang dirasakan oleh Bu Surti, ibu dari Sekar Dewi. Haikal, kamu kenapa? Tanya Bu Surti. Suaranya mampu membuat Haikal terkejut. Enggak, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Haikal meraih tangan Bu Surti, lalu mencium punggung tangan Bu Surti. Haikal langsung meninggalkan rumah Sekar Dewi dengan langkah berat. Pikirannya terus berputar antara menyelamatkan Sekar Dewi atau melepaskannya, wanita yang selama ini ia cintai. Di sisi lain, malam harinya, Adit mencoba tidur, tapi gangguan datang lebih cepat dari biasanya. Angin menampar jendela, membuatnya berderit pelan. Aroma melati memenuhi kamar.
dan dari sudut ruangan, ia melihat sekelebat bayangan putih. "Adit!" Suara itu memanggil, lembut, tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Ia duduk, memandangi sudut kamar yang gelap. "Siapa kamu?" Namun tidak ada jawaban, hanya suara nafas pelan, panjang, seperti seseorang berdiri tepat di depan wajahnya. Tiba-tiba Dewi muncul di jendela, wajahnya pucat, matanya kosong, senyumnya kaku. Adit, aku kangen." Adit bangkit dan membukakan pintu. "Dewi, kok kamu jadi sering kesini malam-malam?" Aku gak bisa tidur kalau tidak lihat kamu." Dewi meremas ujung bajunya. Adit menariknya masuk. "Duduk Dewi, aku mau tanya sesuatu." "Ada apa Dit?" tanya Sekar sambil mengerutkan kening. "Apa akhir-akhir ini kamu merasakan ada yang aneh di dirimu?" Maksudku apa yang kamu rasakan akhir-akhir ini?" tanya Adit pelan dan penuh hati-hati. Dewi hanya menatap kosong. "Aneh piye? Lawang aku cuma pengen ketemu kamu Dit, dekat sama kamu terus. Aku gak peduli apapun yang ada di luar sana." "Emang itu aneh?" lanjut Dewi, tangannya meraih Adit. Adit menghela nafas. "Dewi, kamu harus hati-hati. Apapun yang terjadi jangan pernah keluar malam-malam ya. Kalau kamu mau ketemu aku, kita bisa ketemu di pagi harinya." Tiba-tiba Dewi menggenggam tangan Adit erat. Kukunya menancap di kulitnya. Aku gak mau nunggu. Atau mereka akan memisahkan darimu. Jangan biarkan mereka bawa aku pergi. Janji Dit." Adit mencoba menarik tangannya. Tapi genggaman Adit semakin kuat. Matanya mulai berubah, pupilnya melebar, dan dari bibirnya keluar tawa lirih yang bukan miliknya. Seketika, Adit merasakan hawa dingin mengalir dari tangan Dewi ke seluruh tubuhnya. Ia melihat sekilas sosok wanita berambut panjang berdiri di belakang Dewi. Kepalanya miring, menatap dengan senyum mengerikan. "Adit," suara itu menggema di kepalanya. "Sebentar lagi kamu menjadi milikku." Adit memejamkan mata, mengucap doa yang ia ingat, lalu membuka mata lagi. Sosok di belakang Dewi menghilang, tapi tatapan Dewi tetap kosong. Keesokan harinya, Haikal dengan ditemani Pak Sabto, ayah dari Sekar Dewi, menemui Ustadz Hafid. "Assalamualaikum Ustadz." Haikal dan Pak Sabto menjabat tangan Ustadz Hafid. Ustadz Hafid tersenyum sambil mengulurkan tangannya. "Pak Sabto, monggo masuk." Ustadz Hafid mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. "Ada apa ini? Tumben Pak Kepala Desa dan calon mantu datang ke rumah saya." Pak Sabto menatap Ustadz Hafid dengan ragu. "Begini Ustadz, ini tentang Sekar Dewi, putri Pak Kepala Desa." Ustadz Hafid mengeritkan kening. Matanya menatap Pak Sabto dan Haikal secara bergantian. "Sekar Dewi? Memangnya apa yang terjadi dengannya?" Haikal mulai menceritakan perubahan Sekar Dewi. Mulai dari penghinaannya kepada Adit beberapa bulan lalu, dan kini Dewi seolah berubah. Dia begitu sangat mencintai Adit, bahkan lupa jika dia akan menikah dengan Haikal. Pak Sabto tersenyum miris. "Kami sudah berusaha membuatnya lupa akan pria itu, tapi sepertinya Dewi sudah dibutakan oleh cinta." Ustadz Hafid terdiam lama. Tangannya terus memutar tasbih kayu usang yang sudah hampir menghitam. Mulutnya bergerak kecil, seolah sedang membaca doa. "Sekar Dewi sedang dalam pengaruh ilmu hitam," ucap Ustadz Hafid. Tasbih di tangannya terus berputar. Pria bernama Adit itu sudah menggunakan ajian Semar Mesem untuk mendapatkan Sekar. Haikal dan Pak Sabto saling melempar pandangan beberapa saat. "Lalu apa yang harus kami lakukan Ustadz?" tanya Pak Sabto penasaran. "Ajian itu tidak mudah dilepaskan. Hanya pemiliknya saja yang mampu mencabut ajian itu. Jadi mau tidak mau kita harus menemui si Adit." Ustadz Hafid menjelaskan, suaranya serak, berat dan tegas. Beberapa saat, suasana di ruangan itu terasa hening. Sampai akhirnya, Haikal membuka obrolan. Jika besok malam ia akan mengantar Ustadz Hafid dan Pak Sabto ke rumah Adit. Setelah beberapa saat, Haikal dan Pak Sabto akhirnya berpamitan pulang. Di tempat lain,
Malam itu gangguan semakin memuncak. Adit yang tertidur pulas tersentak bangun oleh suara tangisan lirih dari arah dapur. Saat ia melangkah pelan menuju sumber suara, matanya menangkap sosok Dewi duduk di lantai. Rambut hitamnya tergerai menutup wajah pucatnya, seolah menelan cahaya di sekitarnya. "Dewi, kok kamu ada di sini?" tanya Raka. Wajahnya terlihat kebingungan. "Adit, aku kedinginan," suara Dewi serak. Adit memegang bahunya. "Ayo aku antar pulang sekarang." Dewi mendongak pelan, matanya hitam seluruhnya, bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk manusia biasa. "Aku tidak ingin pulang, aku pingin di sini selamanya sama kamu, Dit." "Ah!" Adit berteriak, tubuhnya terhuyung ke belakang membentur dinding. Kryak! Seketika pintu dapur berderit sendiri, dan dari celahnya aroma melati menyembur masuk. Wanita berambut panjang itu berdiri. Ia melangkah mendekati Raka. Wajahnya kini jelas, kulit pucat kebiruan, bibir hitam, dan senyum penuh gigit tajam. Adit menyeret tubuhnya mundur ke belakang. "Pergi!" teriaknya. Wanita itu hanya tertawa, lalu menghilang seperti asap, tapi aroma melati tetap menggantung di udara. "Hei Dewi, ayo pulang, sudah malam, aku antarkannya." Suara Adit bergetar ketakutan. Gadis itu hanya berdiri mematung di halaman rumahnya, matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. "Aku gak mau pulang, aku gak mau ninggalin kamu. Kalau terus kesini, keluargamu bakal nyari. Haikal bisa ngamuk lagi kayak waktu itu." Adit mencoba membujuk. Dewi melangkah pelan ke arahnya, lalu memegangi pipi Adit dengan jemari dingin. "Aku sudah memilih kamu, Adit. Aku gak mau yang lain. Jika aku gak bisa sama kamu, maka aku juga gak mau dengan siapapun." Bulu kuduk Adit berdiri. Hawa dingin merambat dari sentuhan itu, membuat nafasnya tersekat. "Tolong Dewi, pulang dulu. Besok pasti kita ketemu lagi," ujarnya sambil menyingkirkan tangan gadis itu. Dewi tersenyum samar, tapi matanya tetap kosong. "Besok? Kamu jahat, Adit. Aku sudah membuka hatiku untukmu, tapi kamu justru membuangku seperti sampah." "Bukan begitu Dewi, aku hanya..." Belum sempat Adit menyelesaikan ucapannya, Sekar sudah berbalik dan berjalan pulang tanpa menoleh. Dong 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 dong. Suara kentongan memecah kesunyian pagi, bergema di antara rumah-rumah yang masih terlelap. Beberapa warga keluar dari rumah masing-masing. Ada yang masih mengenakan sarung, rambut acak-acakan, sementara yang lain mengusap matanya yang masih berat oleh kantuk. Mereka saling bertukar pandang, ragu sekaligus penasaran. Seorang ibu memanggil dari teras, suaranya gemetar. Iki opo? Opo sing kedadean Pak Raji?" Pak Raji menegakkan tubuh, mata menatap ke rumah tetangganya. "Gak ngerti. Iku loh, anake Pak Jumari sing mukul kentongan." "Lele, ono opo le?" tanya Pak Raji sambil merapikan sarungnya yang nyaris melorot dari pinggang. Matanya menatap ke arah jalanan. "Mbak Dewi, anak kepala desa, dia ditemukan meninggal di ladang pagi ini," teriak seorang anak sambil berlari di jalan. Adit yang sedang menimba air langsung menjatuhkan embernya. "Apa?" Kerumunan sudah berkumpul di ladang dekat sungai kecil. Tubuh Dewi terbujur kaku di tanah, matanya membelalak, bibirnya membentuk senyum yang tidak wajar, kulitnya pucat kebiruan, dan di lehernya ada bekas seperti dicekik. Malam itu setelah pulang dari rumah Adit, Dewi berjalan sendiri menuju lahan di dekat sungai kecil. Cahaya bulan memantul di permukaan air, sementara suara desir angin dan gemerisik daun membuat suasana semakin sunyi. Ia melamun memikirkan perlakuan Adit padanya, senyum dan perhatian yang dulu ia rindukan. Tiba-tiba dari balik bayangan pepohonan muncul sesosok wanita berambut panjang. Tubuhnya transparan seperti kabut yang bergerak perlahan. Dewi berhenti, nafasnya tercekat. Siapa kau?" bisiknya gemetar mencoba mundur, tapi kakinya terasa berat. Wanita itu tidak menjawab. Tangannya terulur ke arah Sekar. Gerakannya perlahan namun pasti. Sekar mencoba lari, tapi seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Adit, tolong aku," teriak Dewi. Suaranya pecah. Sosok itu mendekat, bayangannya membungkus Dewi.
Tangan dinginnya mencengkram leher gadis itu. Dewi tersedak, kakinya terpincang dan tubuhnya mulai lunglai. Matanya membelalak, bibirnya tersenyum tipis tapi menyeramkan, seolah merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap. Adit, aku... desah Dewi, suaranya memudar di antara desah nafas dan gemerisik malam. Dengan satu tekanan lagi, tubuh Dewi terjatuh ke tanah. Lehernya masih dicekik oleh tangan gaib itu. Matanya membelalak, bibirnya membentuk senyum tak wajar yang menakutkan. Nafasnya terhenti. Haikal berlutut di sampingnya, menangis marah. Siapa yang melakukan ini? Aku bakal cari orang itu sampai ketemu. Beberapa warga mulai melirik ke arah Adit yang saat itu berdiri di antara kerumunan warga. Bisik-bisik mulai terdengar samar. Katanya dia sering ketemu sama Dewi. Seorang pemuda berbisik kepada temannya. Sejak dekat sama Adit, Dewi jadi aneh, jawab seorang yang lain. Aku yakin ini pasti karena Adit pakai ilmu hitam. Seseorang lain menjawab, suaranya lirih, nyaris seperti sebuah bisikan. Adit mundur melangkah, merasakan pandangan itu, pandangan yang tajam, menusuk dari segala arah. Haikal berdiri, matanya merah membara. Ini semua gara-gara Adit. Aku ngerti. Ini pasti gara-gara kamu. Adit menggeleng keras. Tidak, Haikal. Aku tidak ngapa-ngapain Sekar. Mulutmu manis, tapi aku ngerti ilmu apa yang kamu pakai. Haikal menunjuk tepat ke wajahnya. Suaranya pecah karena emosi. Adit ingin membela diri, tapi tatapan warga semakin menghakimi. Ia memilih berbalik, berjalan cepat meninggalkan kerumunan. Malam itu, rumah Adit terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu berkedip-kedip seperti ada hembusan angin yang lewat. Saat ia menutup pintu, suara langkah kaki terdengar di belakang rumah. Pelan, lalu berhenti tepat di luar jendela kamarnya. Adit, suara itu suara milik Dewi. Adit menoleh cepat di luar jendela. Dewi berdiri masih mengenakan baju terakhir yang ia lihat, kain lusuh dan kebaya putih. Senyumnya lebar, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Dewi, apa itu kau? Suara Adit tercekat. Dewi melangkah mendekat, kakinya melayang beberapa senti dari lantai. Wajahnya kini hanya berjarak sejengkal dari kaca jendela. Kamu jahat, Adit. Ampun Dewi, aku gak bermaksud membunuhmu. Semua di luar keinginanku. Adit menatap Dewi dengan ketakutan. Suaranya terdengar bergetar. Dewi menyentuh kaca dengan telapak tangannya. Dari dalam, Adit bisa melihat kulitnya pucat dan jari-jarinya membiru. Kau akan jadi milikku, Adit. Kau akan bersamaku. Adit mundur, nafasnya tersengal. Lampu tiba-tiba padam sendiri, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. Di tengah gelap, ia mendengar suara nafas di belakangnya. Nafas yang panjang, berat, dan dingin. Perlahan ia menoleh. Dewi berdiri di sana, jaraknya hanya 1 langkah. Senyum itu masih sama, tapi kali ini ada darah yang menetes dari sudut bibirnya. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu, Adit. Suara itu terdengar serak, pecah, penuh rasa sakit yang menembus keheningan malam. Adit terhuyung ke belakang, jantungnya berdetak liar. Pergi, aku mohon, pergi. Sekar hanya tertawa pelan, lalu memudar menjadi kabut tipis yang hilang di udara. Tapi aroma melati tetap pekat, membuat Adit yakin arwah itu akan kembali. Keesokan harinya, kabar tentang arwah Dewi yang masih belum tenang makin meluas. Beberapa warga mulai curiga kepada Adit. Sebagian yang lain juga diam-diam mengikuti Adit kemanapun ia pergi. Di warung, ibu pemiliknya menatapnya curiga. Dit, kalau kamu ada masalah mending ngomong. Jangan sampai kamu kena masalah sama polisi. Adit hanya diam, meneguk kopinya dengan pelan. Ia tahu waktunya hampir habis, baik dari tekanan warga maupun dari sesuatu yang menuntut tumbal berikutnya. Iya, Dit. Semua warga menuduhmu yang sudah membunuh Dewi. Lebih baik kamu ngaku aja sebelum kepala desa membawa kasus ini ke polisi. Wanita lain menjawab.
Seorang pria parubaya tiba-tiba masuk. Kemudian duduk di samping Adit. Kalian tahu nggak? Semalam aku dihantui arwah Dewi. Saat pulang ngojek, aku lihat arwahnya duduk di pos ronda sambil nangis. Serius kamu? Pemilik warung memukul tangan pria itu. Serius, Mbok. Aku yakin arwah Sekar Dewi tidak akan bisa tenang sebelum pembunuhnya tertangkap. Pria itu menjawab, matanya melirik ke arah Adit. Adit yang merasa tidak nyaman dengan pembicaraan pagi itu segera meneguk habis kopinya. Tanpa menatap lagi, ia berdiri, merogoh saku celana, mengambil uang dan menyelipkannya di bawah cangkir sebelum meninggalkan meja. Matur nuwun, Mbok. Tanpa menunggu jawaban, Adit segera meninggalkan warung. Mata para pengunjung tak lepas dari sosok Adit yang melangkah keluar warung. Udara pagi begitu dingin, embun menggantung berat di atas rerumputan, sementara angin pelan membawa aroma kayu bakar dari dapur warung dan tanah basah sisa hujan semalam. Setiap langkah Raka menimbulkan suara lembut di tanah, seolah menarik perhatian semua yang ada di sekitar. Di lain waktu, maaf kalau kedatangan saya ke sini mengganggu Ustadz. Suara Adit pecah di antara desir angin. Di depannya, Ustadz Hafid duduk dengan tenang di malam itu. Ustadz Hafid menatapnya dari balik sinar lampu. Mata keruhnya memancarkan ketenangan. Tidak apa-apa. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku lihat kamu begitu ketakutan. Dengan suara bergetar dan penuh ketakutan, Adit mulai menceritakan kejadian teror yang selama ini ia alami. Adit juga menceritakan tentang mimpinya bertemu sosok berjubah putih yang memberikan petunjuk tentang ajian Semar Mesem. Awalnya, saya tidak ingin melakukannya, Ustadz. Akan tetapi, dendam dan cintaku kepada Dewi membuatku melakukannya dan sekarang aku ingin melepaskannya. Aku mohon Ustadz, bantu aku melepaskan ajian Semar Mesem ini. Adit menggertakkan gigi, tangannya mengepal. Ustadz Hafid menggeleng pelan. Melepasnya tidak gampang. Jika kamu benar-benar ingin bebas, kamu harus menjalani ruqyah. Tapi apa Ustadz? Tanya Adit, matanya penuh dengan rasa penasaran. Jika ruqyah itu gagal, maka dirimu akan menjadi tumbal terakhir sekaligus penutup. Ustadz Hafid melekat ke arah Adit. Adit terdiam. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Maksudnya aku akan mati? Ajian ini bisa menarik nyawamu, Dit. Jika tidak, arwah yang sudah kamu panggil bakal terus menyeret korban baru. Suara Ustadz Hafid terdengar seperti sebuah ancaman. Baik, aku setuju Ustadz. Apapun yang harus aku lakukan, asal semuanya selesai. Aku ingin melepas ajian itu. Suara Adit tegas dan penuh tekad yang kuat. Malam itu Adit dan Ustadz Hafid berdiri di bawah pohon beringin keramat yang ada di belakang rumah Adit. Langit gelap pekat, bulan tertutup awan. Ia duduk bersila, tubuhnya sudah suci dengan air wudhu. Ustadz Hafid duduk di hadapannya. Tangannya menyentuh dahi Adit. Mulutnya terbuka membaca surah-surah Al-Quran. Di sekelilingnya, suara jangkrik mendadak berhenti. Hanya terdengar detak jantung mereka. Dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Ya Allah, aku mohon, sudah cukup. Bisiknya meski tahu doa itu mungkin terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ustadz Hafid terdengar pelan. Tubuh Adit tiba-tiba menegang. Matanya terbalik hanya terlihat warna putih. Mulutnya berteriak kesakitan. Angin seketika bertiup dengan kencang, membawa aroma anyir yang entah dari mana. Daun-daun kering terangkat oleh angin dan menabrak sekelilingnya. Jangan ganggu aku. Dia sudah menjadi milikku. Darahnya hanya untukku. Adit berteriak. Suaranya serak dan dalam, seperti berasal dari dasar bumi. Dia bukan milikmu. Dia milik Allah. Cepat keluar, atau aku gunakan cara kasar untuk mengusirmu. Hardik Ustadz Hafid. Doa-doa terus dibacakan, membuat yang ada di dalam tubuh Adit semakin menegang. Angin bertiup semakin kencang, membentuk pusaran besar. Sementara udara di bawah beringin seketika terasa membeku. Tubuh Adit semakin menegang, nafasnya semakin berat. Adit berteriak kencang, suaranya memecah keheningan malam. Dalam sekejap, tubuhnya jatuh ke tanah,
seperti boneka kayu yang dipotong talinya. "Makhluk itu sudah pergi," kata Ustadz Hafid. Tangannya mengambil jarikan berisi minyak tanah yang sejak tadi diletakkan tidak jauh dari mereka. Dengan cepat, Ustadz Hafid menyiramkan ke sekeliling pohon beringin dan membakarnya. Tidak butuh waktu lama, jilatan api seketika menyebar di sekitar pohon beringin. Beberapa saat pohon tua itu sudah hampir habis karena jilatan api. "Semua sudah selesai. Dekatkan diri kepada Tuhan agar makhluk itu tidak lagi muncul." Ustadz Hafid mengulurkan tangannya ke arah Adit. Ia membantu Adit berdiri. "Terima kasih Ustadz." Adit mengangguk. Nafasnya masih tersengal, tak beraturan. Sejak hari itu, Adit menjadi lebih baik. Ia meminta maaf kepada Pak Kepala Desa atas meninggalnya Dewi dan juga kepada Haikal. Dia menceritakan apa adanya tentang apa yang dilakukannya. Adit kini memulai harinya. Selain sebagai seorang buruh tani, ia juga diminta Ustadz Hafid menjadi marbot masjid. Tamat. Demikianlah sebuah kisah Sengkolo Semar Mesem. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih, semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.